Erick Thohir jawab kode keras FIFA rematch Timnas Indonesia versus Argentina. Janji Martin Paes usai resmi dipanggil Timnas Indonesia. Media Argentina kesal Timnas Argentina U20 dipermalukan Timnas Indonesia U20. Sinteyong coret 4 pemain Timnas Indonesia. Jelang lawan Indonesia, pelatih Timnas Thailand U20 ngamuk kena bantai Korea Selatan U20. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA turut terpukau dengan keberhasilan Timnas Indonesia U20 yang secara mengejutkan mampu menundukkan raksasa sepak bola Argentina dengan skor tipis 2-1, yakni dalam ajang Soul Earth on Ice Cup 2024. Bahkan FIFA memberikan kode keras kalau pertandingan tim senior kedua negara bisa diulang lagi. Kemenangan sensasional ini membuat banyak pihak takjub, tak terkecuali FIFA yang turut memberikan komentar melalui akun media sosialnya. Kemenangan ini tentu saja menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya Indonesia berhasil menaklukkan salah satu tim terkuat di dunia. FIFA pun ikut memeriahkan perayaan kemenangan ini dengan unggahan yang menampilkan foto pertandingan antara Timnas Indonesia senior dan Argentina tahun lalu, disertai dengan pertanyaan yang menggelitik. Sudah waktunya rematch kah? Pertanyaan ini tentu saja semakin memanaskan suasana dan juga membuat para penggemar sepak bola Indonesia semakin antusias menantikan pertandingan ulang antara kedua tim. Pertanyaan FIFA, sudah waktunya rematch kah? Muncul tak lepas dari keberhasilan gemilang Timnas Indonesia U20 yang secara mengejutkan mampu menundukkan Argentina di ajang Soul Earth on Ice Cup 2024. Menanggapi ajakan FIFA, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal positif dengan memberikan emoji mata melihat ke atas sebagai komentar di unggahan tersebut. Gestur ini seolah menjadi kode bahwa Timnas Indonesia senior di bawah asuhan Sinteyong siap untuk kembali menghadapi tantangan dari Argentina. Pertanyaan ini tentu semakin menguatkan harapan para penggemar sepak bola Indonesia akan adanya pertandingan ulang antara kedua tim. Dengan adanya ajakan dari FIFA dan juga respon positif dari PSSI, peluang terjadinya rematch antara Indonesia dan juga Argentina semakin terbuka lebar. Dan jika ini terjadi, maka pertandingan ulang ini tentu saja akan menjadi laga yang sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola di kedua negara, mengingat rivalitas yang telah terjalin antara kedua tim. Media asal Argentina Olé tampak kesal Timnas Argentina U20 dipermalukan Timnas Indonesia U20. Pasalnya Argentina U20 berhasil usai menjuarai kompetisi di Jepang. Lalu ketika mengikuti turnamen di Korea Selatan, Argentina U20 justru tumbang 1-2 dari Timnas Indonesia U20. Secara di atas kertas, Argentina U20 jelas berada di atas Timnas Indonesia U20. Namun, tak disangka Timnas Indonesia U20 justru mampu menjadi pihak yang tertawa di akhir. Tak hanya sekedar menang, dari segi permainan pun Timnas Indonesia U20 jauh lebih unggul ketimbang tim asuhan Claudio Gugnali. Seperti dalam penguasaan bola, Timnas Indonesia U20 menguasai lebih banyak yakni 65%. Total tembakan serta tendangan pojok Timnas Indonesia U20 jauh lebih unggul dari Argentina U20. Jadi tidak heran jika Timnas Indonesia U20 akhirnya menang 2-1 atas Argentina U20. Melihat hasil itu, Olé terlihat kaget dan juga kesal, terutama karena skuad yang sama yang sebelumnya juara di turnamen SPS Cup di Jepang tersebut justru langsung tumbang di awal laga Soul Earth on Ice Cup 2024. Menurut Olé, Argentina U20 hanya bermain bagus di awal laga saja. Terbukti laga baru berjalan 18 menit Mirko Juarez mampu menjebol gawang Garuda Nusantara. Setelahnya, Timnas Indonesia U20 tampil lebih superior hingga mencetak 2 gol balasan via Kadek Arel pada menit ke-74 dan Mauri Simon pada menit ke-79. Media Vietnam Soha.vn meledek Timnas Thailand U20 yang menjadi bulan-bulanan Timnas Korea Selatan U20. Soha menyebut hasil yang didapatkan oleh Timnas Thailand U20 berbanding terbalik dengan Timnas Indonesia U20. Bermain di Stadion Mokdong Seoul, Korea Selatan, skuad Gajah Perang Muda gagal memberikan perlawanan saat dihadapkan tuan rumah. Singkat kata, Korea Selatan U20 menang 4-1 atas Thailand U20. Selanjutnya, Timnas Thailand U20 menghadapi Timnas Indonesia U20 pada Jumat 30 Agustus 2024 dan juga Argentina U20 pada tanggal 1 September 2024. Laga melawan Timnas Indonesia U20 dinilai Soha bakal menyulitkan Timnas Thailand U20. Dan karena itu,
Soha memprediksi Thailand U20 finish sebagai juru kunci klasemen Seoul Earth on Ice Cup 2024. Berbanding terbalik dengan Indonesia, timnas Thailand mengalami kekalahan telak dengan resiko besar finish di posisi terakhir klasemen, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Kekalahan telak dari Korea Selatan membuat Thailand hampir pasti finish di posisi terakhir, sebab di 2 pertandingan tersisa melawan Argentina dan Indonesia, Thailand diyakini akan menjalani laga sulit, tutup Soha. Pelatih timnas Thailand U20 Emerson Pereira tampak emosi melihat permainan timnya saat kalah 1-4 dari Korea Selatan U20. Sebab ia merasa hasil laga yang digelar di Stadion Mokdong Seoul Korea Selatan tersebut sungguh mengecewakan. Pasalnya Thailand U20 gagal mengeluarkan permainan terbaiknya. Di sisi lain, Pereira sendiri mengakui Korea Selatan U20 bermain dengan apik. Penampilan permainan kami benar-benar mengecewakan melawan tim kuat seperti Korea Selatan, terutama di babak pertama. Permainan tim dan organisasi Korea Selatan benar-benar bagus, dikutip dari Yonhap News Agency Kamis 29 Agustus 2024. Pada babak kedua kami mencetak gol dan mood tim kami terlihat lebih baik, namun saya tetap kecewa karena kami kebobolan lagi. Tambahnya, bagi Thailand U20 hasil itu jelas menjadi modal yang kurang baik untuk menghadapi timnas Indonesia U20 di laga kedua Seoul Earth on Ice Cup 2024. Nantinya kedua tim akan saling bentrok pada tanggal 30 Agustus 2024. Berikut daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan juga Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan berkumpul pada akhir bulan ini. Sintayong kemungkinan memutuskan untuk memanggil 26 pemain. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh akun Instagram Timnas.Indonesia, yakni pada Kamis 29 Agustus 2024 pagi. Ada beberapa kejutan dalam daftar yang ada. Pertama adalah masuknya nama Nadeo Argawinata, dan Timnas Indonesia kini memiliki 4 kiper. Seperti yang diketahui, Martin Paes sudah bisa tampil untuk Merah Putih. Kejutan yang kedua adalah hadirnya Justin Hubner. Justin Hubner sebelumnya sempat diragukan untuk tampil. Untuk posisi gelandang, nama Ricky Kambuaya kembali muncul setelah menunjukkan penampilan apik bersama Dewa United. Kemudian kejutan yang ketiga adalah terkait lini serang. Nama Yance Sayuri menghilang setelah sebelumnya sempat diumumkan PSPS bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Sintayong memanggil striker PSS Sleman Hoki Caraica. Sintayong mencoret 4 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan juga Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada tanggal 5 dan juga 10 September 2024. Sebanyak 4 pemain yang dicoret yang dimaksud di sini adalah nama-nama ini sempat dipanggil Sintayong untuk laga FIFA Matchday, yakni pada Juni 2024. Namun kali ini tak disertakan karena alasan yang sama, yakni cedera. Jordi Amat sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Sintayong tidak akan dibawa untuk laga melawan Arab Saudi dan juga Australia. Penyebabnya karena bek 32 tahun ini mengalami cedera dan juga harus absen 4 pekan. Begitu juga dengan Malik Rizaldi. Sintayong mengonfirmasikan tak akan memanggil Malik Rizaldi sejak Jumat 16 Agustus 2024. Winger anyar Persebaya Surabaya tersebut belum pulih dari cedera dan juga terbukti absen di 3 pekan awal Liga 1 2024-25. Kemudian kejutan muncul ketika di daftar skuad tidak terdapat nama 2 Malut United, yakni Yakob Sayuri dan juga Yance Sayuri. Padahal beberapa hari yang lalu di akun Instagramnya, Malut United mengumumkan ada 3 pemain mereka yang dipanggil, yakni Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan juga Wahyu Prasetyo. Sejauh ini belum diketahui kemana si kembar gagal gabung ke timnas Indonesia. Namun disinyalir keduanya batal bergabung karena mengalami cedera. Pelatih Australia Graham Arnold pastikan bakal panggil senjata rahasianya saat jumpa timnas Indonesia. Pelatih 60 tahun tersebut dipastikan bakal memanggil bintang Bayern Munchen yaitu Nestori Irakunda. Nestori Irakunda memang telah menunjukkan sinarnya bersama Bayern Munchen. Pemanggilan tersebut disampaikan oleh Graham Arnold. Ini merupakan awal yang baik bagi anak itu, ujar Arnold. Dia sangat bersemangat dan bahagia. Lanjutnya, Arnold pun tak ragu untuk memanggil Irakunda saat Australia menantang Bahrain dan juga timnas Indonesia. Graham Arnold ingin melihat perbedaan dari wonderkid Bayern Munchen tersebut dibandingkan saat main lawan Bangladesh dan juga Palestina pada Juni 2024 yang lalu.
Timnas Indonesia mengumumkan skuad untuk menghadapi dua laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu nama yang menarik perhatian adalah Martin Paes. Ya, dipanggilnya Martin Paes ke skuad Timnas Indonesia membuat FC Dallas berbangga. Klub Major League Soccer tersebut saat ini memang masih diperkuat oleh Martin Paes. Momen membanggakan bagi kiper kami, ujar FC Dallas di media sosial mereka. Martin Paes mendapatkan panggilan ke skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, sambung FC Dallas. Setelah melakoni proses perpindahan federasi yang rumit, Martin Paes pada akhirnya segera bisa mengenakan jersey berlogo Garuda di dada. Martin Paes resmi mendapatkan panggilan dari Sintayong ke Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Segera bermain untuk Timnas Indonesia, Martin Paes mengaku tidak sabar. Ia menegaskan akan menunjukkan kualitasnya ketika mengenakan jersey dengan lambang Garuda di dada. Saya tidak sabar untuk bermain di kancah internasional untuk Indonesia, ucap Martin Paes, sumber laman resmi FC Dallas. Saya sangat gembira, saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia, tegasnya. Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan dihujat netizen karena dianggap berkelakuan tak etis saat nonton Timnas Indonesia U20 versus Timnas Argentina U20 di Seoul Earth on Ice Cup 2024 kemarin. Hujatan itu dilemparkan akun Instagram yang membahas isu sepak bola Indonesia, yakni @garudarevolution.football. Foto Pratama Arhan diabadikan akun itu lewat layar televisi. Terlihat Pratama Arhan duduk mengangkang dengan mengangkat kaki di bangku penonton. Secara peraturan dan etika di stadion, kaki nggak boleh naik ke kursi, tulis garudarevolution.football. Kemudian kelakuan minus Pratama Arhan tersebut dibandingkan dengan pemain top Eropa. Jarang kita temui pemain-pemain top Eropa yang mengangkat kaki di kursi karena memang tidak elok juga. Ini juga pelajaran buat Arhan, sambung garudarevolution.football. Sementara itu netizen pun membanjiri komentar akun itu. Ada yang setuju dan ada juga yang protes postingan akun tersebut karena terlalu jauh mencampuri urusan orang lain. Edukasi buat lu juga dan kalau mau negur langsung DM. Fitur DM tersedia loh dan gue rasa bakal dinotis kok. Kalau up gini malah mengandung hujatan. Katanya kemarin disuruh fokus build on. Kalau up gini malah yang ngelihat jadi terdoktrin fokus ke situ. Padahal harusnya fokus ke build on, tulis salah seorang netizen. Satu dari 3 pemain abroad Indonesia di Liga Inggris, Alkan Bagot tentunya berharap bisa dimainkan saat Blackpool FC bersua dengan Sheffield Wednesday pada putaran ketiga Carabao Cup atau EFL Cup alias Piala Liga. Ya, sementara itu Marcelino Ferdinand dan juga Nathan Chuaon yang masing-masing membela Oxford United dan juga Swansea City dipastikan tersingkir. Blackpool FC sukses meraih kemenangan pada laga bertajuk Lancashire Derby melawan Blackburn Rovers pada Rabu 28 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Alkan Bagot memang tak dimainkan, tetapi setidaknya ia masih bisa berharap untuk mencetak sejarah demi sejarah lagi. Sementara itu Oxford United takluk 0-1 dari semifinalis Piala FA musim lalu, yakni Coventry City dengan skor tipis 0-1, dan Marcelino belum dipercaya untuk tampil, bahkan namanya tak ada dalam daftar susunan pemain. Nathan Chuaon di sisi lain bermain selama 58 menit untuk Swansea City. Naas timnya gagal meraih kemenangan karena Wycombe yang tampil sebagai tim tamu sukses mengalahkan mereka dengan skor tipis 1-0. Meskipun berstatus sebagai minor competition, trofi Carabao Cup akan sangat berharga buat tim kasta kedua dan juga di bawahnya karena itu jadi satu dari 2 jalan menuju pentas Eropa yang diimpikan oleh semua peserta. Klub Liga 1 2024-25 PSS Sleman memberikan komentar terkait dipanggilnya Hoki Caraka ke Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Leonardo Pamahu selaku manajer tim. Kami dari tim PSS tentu bangga, Hoki kembali dipercaya untuk membela Timnas. Dengan pengalaman yang ia punya, kami yakin dia mampu bersaing di Timnas nanti, kata Leonardo Pamahu Kamis 29 Agustus 2024. Lebih lanjut, Leonardo Pamahu mengungkapkan harapannya. Pria yang sering disapa Leo tersebut berpesan kepada Hoki Caraka agar menunjukkan penampilan yang apik ketika latihan. Hal tersebut bertujuan agar Hoki Caraka bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain. Sementara itu, peluang Hoki Caraka untuk mendapatkan kesempatan bermain bisa dikatakan tidak terlalu besar. Pasalnya Hoki Caraka harus bersaing dengan Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangun, hingga Ravel Srek yang telah menjadi langganan starter di Timnas Indonesia. Meskipun begitu, Hoki Caraka masih memiliki kesempatan yakni turun sebagai pemain pengganti. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia.
Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.